menguji karbohidrat di dalam suatu makanan, maka kita dapat meneteskan larutan iodium terhadap makanan tersebut. Dan kita lihat apakah makanan tersebut berubah warna menjadi ungu kebiruan. Jika ya, berarti makanan tersebut memang terdapat kandungan karbohidratnya. Nah, untuk menguji terdapat tidaknya kandungan lemak di dalam makanan yang mengandung lemak ketika dipegang atau diraba akan terasa licin, dan bila ditempelkan ke kertas maka akan meninggalkan bekas minyak pada kertas tersebut. Hal itu menandakan bahwa dalam bahan makanan tersebut terdapat kandungan lemaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bila dengan NIM 857529505. Di sini saya akan melanjutkan praktikum 1 IPA mengenai jenis zat makanan. Lalu yang sekarang saya akan melakukan kegiatan praktikum 2 yakni mengenai uji makanan. Di sini saya akan melaksanakan praktikum mengenai uji karbohidrat dan juga uji lemak. Baik, yang pertama saya akan melaksanakan uji karbohidrat terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang harus digunakan untuk melaksanakan praktikum. Alat dan bahan yang harus digunakan ada kentang, biskuit, telur rebus, tepung terigu, margarin, tahu putih, gula pasir, nasi, pisang, dan apel. Juga di sini ada betadine yang saya gunakan untuk melakukan percobaan. Betadine ini memiliki kandungan lugol atau iodin yang bisa digunakan untuk menguji apakah makanan ini termasuk makanan karbohidrat atau bukan. Setelah alat dan bahan disiapkan, maka langkah selanjutnya adalah kita tetesi bahan-bahan makanan ini dengan menggunakan iodin ini. Apakah bahan-bahan makanan tersebut berubah warna menjadi biru atau menjadi ungu atau tidak berubah? Nah, kita teteskan betadine tersebut kepada semua bahan makanan yang akan diujikan. Lalu kita tunggu beberapa menit untuk melihat hasilnya. Nah, ini dia hasil setelah ditetesi oleh cairan iodium, di mana ada yang berubah menjadi ungu atau kebiruan dan ada juga yang tidak berubah, tetap warna merah. Nah, ini adalah kentang. Kentang setelah ditetesi oleh cairan iodium atau betadine, tampak bahwa cairan tersebut berubah warna menjadi biru keunguan. Nah, gelap. Bisa kita bandingkan dengan apel. Nah, ini apel yang sama-sama
ditetesi oleh air iodium, namun pada apel tersebut tidak terjadi perubahan, tetap berwarna merah, sedangkan pada kentang berubah warna menjadi biru atau keungu-unguan. Lalu di sini ada tepung terigu. Tepung terigu ini sama, berubah warna menjadi keunguan. Lalu biskuit juga sama, berubah warna. Lalu ada telur. Telur di sini tidak berubah warna ya, tuh masih merah, seperti warna betadine. Lalu ini ada margarin. Margarin pun sama, tetap berwarna merah. Lalu ini ada tahu, juga sama, tetap berwarna merah. Lalu di sini ada nasi. Dapat dilihat bahwa nasi terjadi perubahan warna yang sangat signifikan, di mana nasi ini berubah menjadi warna ungu. Jika tampak dalam kamera lebih ke hitam-hitaman ya, tapi aslinya ini ungu. Lalu di sini ada pisang. Pisang tampak berubah warna juga. Apel tidak berubah warna. Gula di sini tidak berubah warna, tetap berwarna merah. Tuh, merah, tidak berwarna ungu. Jadi dapat disimpulkan bahwa jenis makanan yang mengandung karbohidrat itu terdiri dari kentang, tepung terigu, biskuit, nasi, dan juga pisang. Sedangkan yang tidak berubah warna ini merupakan jenis makanan yang tidak mengandung karbohidrat. Ada tahu, telur, margarin, apel. Nah, pada gula pasir sebenarnya menurut referensi gula pasir ini mengandung karbohidrat namun tidak berubah warna karena gula pasir tidak mengandung amilum, karena penyusun gula pasir mengandung karbohidrat yang lain yaitu disakarida, yaitu sukrosa. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk membuat praktikum mengenai uji lemak. Di antaranya adalah ada bahan-bahan seperti minyak, kemiri yang sudah dihaluskan, lalu ada pepaya, lalu ada singkong, margarin, jagung, wortel, seledri, dan juga kacang tanah merah. Lalu di sini ada air, santan, susu. Terus di sini ada pipet. Lalu ada lilin, HP untuk senter, dan juga kertas coklat yang digunakan untuk percobaan nanti. Oke, bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, kita buat terlebih dahulu 12 lembar kertas coklat ini berukuran 10 ke 10 cm. Di sini saya sudah memotong-motong kertas coklat ini agar lebih ringkas. Di sini saya membuat 11 potongan kertas coklat ini yang bertuliskan bahan-bahan yang akan diuji coba. Di sini saya sudah memberi nama pada kertas coklat ini berdasarkan bahan-bahan yang akan diujikan. Yang pertama ada kemiri, ada margarin, ada seledri, ada wortel, 5 jagung, lalu singkong, kacang tanah merah, pepaya, santan, susu, dan juga air. Lalu yang kedua, kita akan membuat uji kontrol terlebih dahulu melalui minyak
dan juga air. Kita buktikan mana yang memiliki kandungan berlemak atau yang tidak memiliki kandungan lemak, antara air dan juga minyak. Kita teteskan minyak ini ke dalam kertas yang bertuliskan minyak sebanyak 1 tetes saja. Kebanyakan. Setelah itu, kita masukkan juga air ke dalam kertas yang bertulisan air menggunakan pipet yang berbeda. Kita teteskan air ke dalam kertas. Lalu kita tunggu selama 10 menit untuk melihat hasilnya. Nah, selanjutnya kita ujikan 10 bahan dasar tadi ke dalam kertas coklat ini. Yang pertama, kita cairkan terlebih dahulu margarin dengan menggunakan lilin ini. Nah, selanjutnya kita teteskan margarin tersebut ke dalam kertas coklat itu. Begitupun dengan bahan yang lain, kita usapkan pada kertas coklat yang telah diberi label sesuai bahan makanan tersebut. Lalu kita tunggu hasilnya selama 10 menit. Nah, ini hasilnya setelah melakukan pengamatan selama 10 menit, di mana air yang tadi saya teteskan ke dalam kertas yang bertuliskan air tampak sudah mengering meskipun masih ada sedikit lagi karena kan airnya tadi banyak. Lalu pada kertas minyak di sini masih terlihat bekas minyaknya. Coba lihat. Nih. Ini nodanya masih ada dan tidak hilang. Nah, air dan minyak ini dijadikan sebagai bahan pembanding dengan bahan yang lainnya, apakah mengandung atau mengandung lemak atau tidak. Yang pertama, pada kertas yang bertulis kemiri ini tadi saya sudah menggosok kemiri dan setelah 10 menit bekas kemiri masih ada, masih terlihat. Coba kalau kita terawang menggunakan center. Lalu yang kedua ada margarin. Nah, bahan margarin ini masih tersimpan atau masih membekas pada kertas coklat ini. Ini berarti margarin ini mengandung lemak, sama seperti minyak yang masih membekas nodanya di kertas coklat tersebut. Lalu yang ketiga ada bahan seledri. Nah, di sini bekas seledri tersebut memang sudah tidak ada, namun ini masih terlihat hijau. Ini karena
seledri berwarna hijau, jadi warnanya masih menempel di sini, bukan karena ada kandungan minyak di dalamnya. Lalu yang keempat, berbahan wortel. Bisa dilihat bahwa wortel ini sudah tidak ada bekasnya di dalam kertas coklat ini, sudah bersih seperti sedia kala. Lalu yang kelima, jagung. Jagung ini juga sama, tidak ada bekas di dalam kertas coklat ini. Dalam 10 menit ini, jagung ini sudah bersih dari noda yang tadi saya berikan ke dalam ke dalam kertas coklat ini. Lalu yang keenam, ada singkong. Sama seperti jagung, sudah tidak ada bekas. Lalu yang ketujuh, ada kacang tanah. Nah, di dalam kertas kacang tanah ini masih terlihat ada noda atau bekas kacang tanah tadi. Ini berarti menunjukkan bahwa kacang tanah ini memiliki kandungan lemak atau kandungan minyak. Yang kedelapan, pepaya. Nah, pepaya yang tadi saya oleskan ke dalam kertas coklat ini dalam waktu 10 menit sudah tidak ada. Itu berarti pepaya ini tidak memiliki kandungan lemak. Yang kesembilan, ada santan. Nah, santan ini dapat dilihat masih ada sedikit noda di sini, meskipun sudah agak sedikit kering. Itu berarti di dalam santan ini memiliki sedikit kandungan lemak. Lalu yang ke-10, ada susu. Nah, susu ini masih membekas di sini di kertas coklat ini dengan sangat jelas. Coba dilihat. Ini menunjukkan bahwa susu ini memiliki kandungan lemak. Berarti dapat disimpulkan bahwa bahan-bahan yang memiliki kandungan minyak atau kandungan lemak seperti minyak adalah yang pertama kemiri, lalu margarin, lalu kacang tanah, santan, dan juga susu. Dapat dilihat dari kelima bahan tersebut, setelah 10 menit masih tersisa noda. Kita buktikan dengan menggunakan senter. Nah, dapat dilihat bahwa kemiri ini memiliki noda yang jika disenter atau diberi cahaya akan memberikan efek transparan. Sangat terlihat dengan jelas. Lalu ada margarin. Margarin pun terdapat noda transparan setelah diberi cahaya. Lalu kacang tanah pun sama. Ada santan. Nah, santan ini hanya sedikit ya, sedikit transparan. Itu berarti santan ini memiliki kandungan lemak yang sangat sedikit. Lalu ada susu. Nah, dapat dilihat susu juga nodanya sangat transparan. Apalagi ini yang memang bahan dasarnya minyak. Lalu kita coba air. Nah, air tidak memiliki noda yang transparan jika diberi cahaya. Begitupun dengan pepaya, tidak ada noda transparan. Wortel sama, jagung sama, tidak ada. Seledri tidak ada. Meskipun ini masih terlihat ada warna hijau, tapi itu bukan berarti yang masih membekas di kertas ini adalah memiliki kandungan minyak. Tapi ini hanya warna saja yang menempel pada kertas coklat ini. Lalu singkong juga sama, tidak ada. Jadi dapat disimpulkan yang memiliki kandungan lemak adalah kemiri, margarin, kacang tanah, santan, dan juga susu. Jadi dari keseluruhan dapat disimpulkan bahwa makanan yang mengandung karbohidrat adalah kentang, nasi, biskuit, pisang, dan gula pasir. Sedangkan makanan yang mengandung lemak adalah kemiri, margarin, kacang tanah, santan, dan juga susu. Sekian praktikum dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.